Assalamualaikum, semangat pagi. Semangat pagi Mbak Rini. Semangat pagi Mas Wanto. Tes, coba suaranya udah jelas belum ya? Tes. Oke, salam kenal Mbak. Siapa ini? Mbak Ambar Azah. Suaranya gimana ini? Udah jelas? Oke, semangat pagi Mbak Ismawati. Suaranya gimana Mbak? Udah jelas belum Mbak? Ini nggak pakai handset soalnya. Nanti kalau nggak jelas ya bisa pakai handset. Oh, alhamdulillah sudah jelas. Berarti nggak perlu pakai handset nggih Mbak. Cirebon nggih. Semangat pagi Mbak Yeni Setiawati. Silakan dicolek untuk mitra-mitranya nggih. Udah 21. Kita tunggu sampai 50 orang nggih. Semangat pagi Mbak Sihapati. Nggih, sudah jelas. Merdu Thomas Wanto. Semangat pagi Mbak Dwi Tiani. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nggih Mbak, di sini 38 Mbak Ismawati. Sudah 40 orang, 41 nggih. Semangat pagi Mbak Ani Dwi. Taiwan hadir. Nggih Mbak Umi. Sudah 41. Nggih, salam kenal. Waalaikumsalam Mbak Isti Barokah. Sudah 50 orang nggih, bisa langsung dimulai nggih ya. Semangat pagi Mbak Apriana. Teman seperjuangan. Sudah 51. Siap dimulai nggih. Ya kita mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, sehingga kita semua bisa bertatap muka dalam acara KDI Fokus Online pada pagi hari ini ya teman-teman. Walaupun tatap mukanya cuma lewat HP, insya Allah nanti bisa tatap muka secara langsung. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia KDI Fokus Online yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk mengisi acara di KFO ini dan sharing-sharing tentang perjalanan saya dari awal di bisnis NASA sampai sekarang bisa sukses, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada upline core saya yang selama ini selalu membimbing saya sampai saya bisa seperti saat ini. Terima kasih kepada Mbak Ismawati, Eksekutif Diamond Director, dan Bapak Muslik sekeluarga, Bapak almarhum Heru, Bapak Munir, dan Bapak Sindu, Bapak Ardi, dan Bapak Ali. Beliaulah upline yang selalu membimbing saya, apalagi Mbak Ismawati, upline saya yang selalu memberi semangat saat saya down. Terima kasih Mbak Ismawati. Saya awal gabung NASA itu 2016 ya Mbak. Itu pada saat anak saya masih bayi. Itu saya gabung NASA itu dengan Mbak Rahma, upline saya. Dia dulu tinggal di Lubuk Linggau, tapi sekarang pindah ke Lampung dan sekarang dia nggak aktif lagi. Saya gabung NASA sebenarnya itu nggak minat dulu Mbak gabung NASA. Cuman dulu itu kan saya habis melahirkan itu kan ini mengalami keputihan ya Mbak. Keputihan itu ya lumayan parah lah Mbak. Kalau keputihan itu kan nggak enak ya Mbak ya. Itu saya lihat postingan Mbak Rahma yang jualan kristal egg itu Mbak. Terus saya kok minat gitu, kok kayaknya manjur lihat postingan-postingan beliau. Terus saya japri lah Mbak Rahma itu. Saya japri, Mbak, saya itu keputihan loh Mbak, gimana ya caranya? Katanya kok produk NASA ini bagus, jadi saya mau nyoba. Terus dia langsung respon, iya Mbak, salam kenal dari saya Mbak Rahma, alamat saya Lubuk Linggau. Terus tadi awal belum kenalan nggih Mbak, maaf. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni. Saya pemegang stokis BG 2805, alamat Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Maaf nih Mbak, sampai lupa saking semangatnya mau cerita ini. Alhamdulillah Mbak Ismawati sudah sehat. Kenalannya sampai lupa Mbak, sampai apa namanya? Gara-gara saking semangat mau cerita perjalanan di NASA sampai lupa kenalan. Ya lanjut G. Terus saya itu dia respon, alamat saya Lubuk Linggau Mbak. Lu batinku, lu deket ini. Terus saya bilang, Lubuk Linggaunya di mana Mbak? Di sini katanya. Terus saya pesan, saya ambil lah itu satu piece itu 200.000 karena saya masih konsumen. Terus saya nggak tanya panjang lebar, tuh saya langsung pakai. Habis satu piece kristal egg itu keputihan saya kok mengurang gitu loh. Keputihan saya mengurang. Terus saya bilang sama teman saya, aku pakai ini loh produk NASA kristal kok keputihan saya berkurang sekarang, alhamdulillah gitu. Terus teman saya ikut pesan. Cuman saya kan belum ditawarin gabung member dulu tuh Mbak. Terus saya konfir lagi sama Mbak Rahma, Mbak, kristal X saya itu sudah habis.
Terus saya mau pesen lagi mbak. Ya boleh kata Mbak Rahma. Saya pesen, tapi saya ini pesennya nggih Mbak Isti lagi hamil anak kedua, doain nggih. Terus saya pesen itu nggak cuma satu mbak, dua, ini sama teman saya. Terus kata dia, iya ready mbak, ada kalau cuma dua. Terus sama dia di ini diantar. Terus saya bilang, mbak kalau pesen dua emang nggak dapat diskon ya mbak, kan ambil dua gitu, apa diskon 350 apa gimana, masa 400.000 gitu. Terus kata Mbak Rahma gini aja Mbak Eka, kalau sampean mau harga murah ini gabung NASA aja. Terus aku bilang, gabung NASA gimana mbak? Gabung NASA ya ini mbak, ikut anggota nanti harganya lebih murah, pokoknya bisa kalau dijual dapat untung kata dia. Oh ya mbak, itu gabungnya bayar nggak? Saya tanya spontan gitu kan mbak. Terus kata dia, ya mbak bayar untuk ini apa namanya, ganti uang kit member. Terus saya bingung lagi, ini kit member apa lagi sih mbak? Terus sama dia di foto, kit member ini loh mbak, ini paket pendaftaran. Di kit member itu ada 3 produk NASA, kalau dijual nanti dapat untung kata dia. Terus saya mikir 200.000 dari mana ya, uang kemarin aja beli itu udah ngutil uangnya suami. Saya bingung mau daftar, sebenarnya mau daftar wes pokoknya nggak mikir panjang lah, pokoknya pengen daftar, pengen dapat harga murah. Kalau dulu kan masih 100.000 ya, aku batin wah ini kalau dijual sama temanku 200.000 ya aku sih untuk ini gratis kan, satu kristal egg itu. Terus saya ini mutusin untuk gabung NASA. Itu saya nggak izin sama suami, nggak izin sama ibu keluarga, itu nggak izin sama sekali, karena saya udah yakin pasti nggak dibolehin. Saat itu tuh ya hidupnya masih ngenes lah mbak ya, anak bayi. Terus ibu juga kerjanya jualan sayur itu dulu ya, ibu saya jualan sayur, suami saya dulu dagangan itu kerupuk sama roti keliling itu. Oke Mbak Apriana semangat teman seperjuangan oke. Dan saya cuma nyusahin mbak. Terus saya gabung, itu gabung pun saya pakai uang susu anak saya mbak, karena dulu anak saya nggak ini kan, nggak ASI. Terus saya gabung, saya ke rumahnya mbak ini, Mbak Rahma. Ya memang jauh sih mbak, dia di Lubuk Linggau kota, sayanya kan di desa, ini desa terpencil pokoknya, sinyal aja masih mendut-mendut kadang. Saya gabung, terus saya dikasih itu kit member itu. Sampai rumah saya ditanyain sama suami saya, susunya anak habis katanya, uangnya masih apa enggak? Terus aku madek, aduh ini uangnya udah buat gabung NASA, gimana susunya habis. Susunya itu dulu itu susu yang mahal, pokoknya dulu susah banget anak saya itu yang pertama, susunya harus yang ini kedelai, karena dulu badannya suka alergi. Terus aku bilang, mas uangnya sudah tak pakai, katanya dipakai untuk apa? Untuk daftar member apa? Member NASA. Itu mbak, saya kena marah suami saya, terus kena marah sama ibu saya, katanya apa bisnis apa, wong nggak penting kaya ngono kok. Saya ya cuman batin, cuman intinya cuman mau pakai lebih murah gitu loh, tapi kok malah salah di mata mereka. Ya wes nggak apa-apa. Terus kata Mbak Rahma, disuruh coba mbak posting gitu. Terus saya posting dulu tuh mbak, nggak kayak sekarang loh mbak. Kalau dulu itu posting aja namanya kalau posting boro-boro ada yang komen ya, nge-like aja masih susah.
karena belum tahu gimana caranya gunain Facebook gitu loh, gimana caranya dapat like banyak, gimana caranya dapat dapat komen gitu. Terus saya coba jualan, coba tak posting dulu. Temen Facebook saya dulu juga belum banyak mbak, masih berapa ratusan gitulah. Terus saya ini nggih mbak, cukup diam dulu sambil nangis tapi terus saya coba-coba posting, nggak ada yang beli. Udah saya down lagi kan, saat itu udah daftar mahal-mahal kok, sekarang malah suaranya pasrah, kayunya keras sekali. Oh nggih mbak, karena dulu nggak setuju saya gabung di NASA, katanya nggak penting katanya. Terus saya udah ini mbak, karena nggak ada yang like, nggak ada yang komen, jangan yang pesen aja nggak ada saat itu. Terus saya ini wes lah, aku tak berhenti saja, apa ini bisnis ini nggak terkenal, nggak lancar jebule. Terus saya ini jualan all shop, baju-baju gitulah pokoknya, baju-baju semua adalah pokoknya. Ya saya terus jualan online tuh lumayan rame. Cuman ya itu namanya jualan online kan, untungnya paling per baju itu 15, belum bonus caciannya yang bajunya jelek, yang tipis. Soalnya pernah dicaci kayak gitu, katanya ini bajunya untuk motong karet kok harganya mahal. Nggih mas, pernah down pernah down saat itu, gara-gara nggak laku jualan NASA ini. Udah gabung mahal-mahal, anak sampai nggak nyusu kena marah. Iya, Palu Gada. Saya jualan online itu laris, memang lancar, cuman kok untungnya nggak seberapa gitu loh. Maksudnya udah dulu kan ini ongkirnya mahal kesini, namanya juga di desa, jadi ongkirnya tuh mahal banget, per kilo itu 56.000 kalau nggak salah. Aku mau batin lah, hasilnya aja nggak seberapa kok ini udah per kilonya mahal ongkirnya. Belum lagi untungnya berapa sih, nggak cukup untuk beli susu anak. Terus saya jualan itu udah rame. Oke mbak, siap putar ulang. Ya terus saya juga online ini udah mulai ini mbak, udah mulai down juga, karena juga udah mulai sepi, karena yang jualan online juga semakin banyak, semakin lebih murah, karena memang dulu saya jualnya mahal. Dan saat itu pernah juga mbak, saya itu ngambil pasta gigi dari temen itu 45.000, pasta gigi NASA itu saya jualnya 90.000. Itu pun laku, karena dulu kan memang belum terlalu kenal banget sama NASA. Terus saat itu saya ini, anak saya kena sakit apa itu namanya, kelenjar ya mbak, kelenjar. Alhamdulillah bukan kelenjar yang ganas, cuman kelenjarnya itu beranak gitu loh, di leher ada 2, ada 4 di leher, terus di belakang telinga itu ada 1. Terus saya mikir, dan itu saya berobat itu mahal bayarnya, yang memang masih ikut orang tua. Cuma kan maksud saya nggak mungkin saya harus tiap hari minta orang tua, uang makan aja udah minta orang tua gitu ya. Terus anak saya divonis sakit saat itu, anak saya divonis sakit kelenjar. Terus tiap bulan itu harus ngeluarin uang itu 500.000 untuk berobat. 500.000 untuk berobat tiap bulan, dan obatnya itu obat yang mahal gitu loh. Terus aku mikir,
dapat uang dari mana 500.000 gitu loh. Itu sebulan itu. Kalau misalnya kalau ngandelin suami, dia aja jualan kerupuk sama roti itu nggak mungkin tembus gitu loh. Sebulan itu harus 500.000. Dulu kan belum tahu kalau di NASA itu ada obat kelenjar gitu loh. Jadi ya saya otomatis percaya ke dokter gitu. Saya ke dokter, rela nggak rela lihat anak saya. Enggak mbak, aku kalau apa teringat kisahku itu nangis. Terus saya mikir tiap bulan harus nyari uang 500.000. Saya nggak kerja apa-apa, suami saya cuma jualan kerupuk sama ini roti, dan itu pun punya orang bukan punya sendiri ya. Kalau punya sendiri itu enak, paling untungnya berapa sih jualan kerupuk sama roti, paling per paknya itu cuman 1.500 kalau nggak 2.000. Nah itu saya mikir nyari uang kemana gitu. Nyari uang kemana gitu, anak kan masih umur setahun itu, dia kena kelenjar kan, badannya nggak bisa gemuk, terus dibawa ke dokter itu kena kelenjar dan harus berobat selama 6 bulan. Itu obat dokter. Wes pokoknya di situ pikiran saya, gimana caranya ini ya, kalau ngeluh sama orang tua juga bisanya juga nangis. Anak masih kecil kok harus sakit seperti ini gini loh. Maaf nggih mbak, aku kalau cerita perjalanan saya di NASA itu jangan marahin nangis. Terus karena anak saya itu sakit itu ya mbak, jadi saya kudu punya keyakinan untuk dapat uang 500.000 per bulan itu untuk selalu nebus obatnya itu nggak banyak mbak, cuman ya mahal itu tadi. Memang karena nggak tahu di NASA ada obat kelenjar kan dulu, karena kan juga masih bayi dulu kan, saya belum tahu banget tentang pengetahuan NASA ini, belum tahu banget gitu loh. Terus saya mikir lagi, oh ya aku kan wis gabung NASA, coba ini tak coba lagi gitu loh mbak. Jadi aku nyoba lagi di bisnis NASA. Aku bilang sama suami, mas aku ini mau nyoba ini bisnis NASA lagi lah. Rencana nggak mau nangis mbak, cuman keluar sendiri gimana. Terus saya punya keyakinan, pokoknya sebulan saya harus punya uang 500.000, entah gimana caranya gitu. Udah susu anaknya mahal ya, 1 minggu itu 150.000, belum lagi berobat anak sebulan 500.000. Saya ini di NASA lagi, saya posting lagi, tetap mbak nggak ada perubahan. Terus saya ngakal gini, oh saya keliling di setiap ini desa. Saya keliling dulu di desa saya. Dulu cuma promosiin Crystal Egg mbak dulu, belum yang lainnya. Pokoknya apa yang saya pakai itu yang saya promosiin ke tetangga. Saya ke rumah tetangga nawarin Crystal Egg itu. Cuman kan kalau dia suruh bayar 200.000 langsung kan pasti keberatan, namanya di desa pasti, oh alah
regane 200.000, mending gue tuku beras, pasti gitu kan, mending untuk beli beras. Aku mau batin, ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa gitu. Ya, ya udahlah gitu. Aku ngakal gini, Mbak. Dia mau ngambil Kristalek itu, cuman sistemnya ngutang kredit gitu loh, Mbak. Jadi tak iyain wae lah, sementing aku dapat duit gitu. Jadi ini tetanggaku itu pada ngambil, cuman kredit sistemnya. Seminggu sekali itu nyicil 50.000. Jadi kan sebulan itu saya dapat untung itu ada 20 orang yang ngambil kalau nggak salah. Ada 20 orang yang ngambil, berarti jelas kan fix keuntungannya 2 juta karena dulu kan masih 100.000 Kristalek itu. Kalau cerita tentang anak pancen jadi mewah, nggih Mbak, bener. Aku nggak tahu lah Mbak, anak aku itu yang pertama memang sakit-sakitan tapi alhamdulillah udah besar ini, udah sehat alhamdulillah. Terus pada mau kan, yang bulan pertama itu berobat saya minjem uang ibu saya untuk berobat kan, karena kan sistemnya Kristalek tadi kan dikredit harus nunggu 1 bulan. Jadi bulan yang pertama saya minjem sama ibu saya. Iya, terjun ke masyarakat itu pun saya udah dihina-hina pokoknya. Bener Mbak, demi anak pasti semua dilakukan pokoknya, wes ora apa-apa. Udah kalau Kristalek kan itu habisnya lama ya Mbak, nggak mungkin saya harus di situ-situ aja. Terus saya ini pergi ke pasar, itu pasar Megang Sakti, lumayan jauh sih dari rumah saya, sekitar setengah jaman. Saya jualan brosur di pasar itu, setiap orang itu tak kasih brosur pokoknya, tak kasih brosur. Di brosur itu tak tulis namaku sama nomor WA aku kan. Ya ada yang nyantol sih, 1 atau 2 orang ya beli, palingan beli odol gitu. Kalau Kristalek kan pasti orang yang ngiranya mahal, nggak ada uang gitu pasti. Bener Mbak, kalau bisnis di utang ini memang nggak jalan, tapi gimana lagi, kepepet. Kepepet karena anak tadi Mbak ya, kepepet karena anak, dan saya juga nggak mau nyusahin orang tua saya terus gitu. Terus habis itu Mbak Rahma upline saya itu udah hilang kontak sama saya. Terus saya dikenalkan sama ini Bapak Muslik itu sekeluarga itu. Dulu ngambilnya barang terus udah sebar brosur itu, alhamdulillah Mbak, udah lumayan lah yang pesen-pesen itu, orang ketang odol 1 gitu. Odol 1 jadilah, Kristalek 1 jadilah, yang penting pokoknya udah ada keuntungan lah, orang ketang setitik gitu. Orang ketang setitik udah ada keuntungan. Batinku alhamdulillah, berarti nasa yo iki berarti wis rodok mending laku gitu. Terus tak jalani terus nasa. Terus dulu karena saya hilang kontak sama Mbak Rahma itu, saya ini dikenalkan sama Bapak Muslik. Terus sama Bapak Muslik kan ngambil barangnya dulu sama Bu Erna, itu istrinya Bapak Muslik. Salam hormat Bapak Muslik dan sekeluarga. Saya dikenalkan sama Bu Erna itu, jadi ngambilnya barang ke sana. Kalau ada orang pesen aja, karena kalau untuk stok kan dulu belum ada uang gitu. Ngurusin anak itu masih sakit-sakitan terus kan.
Iya benar, harus punya modal kalau dikreditkan mbak, sedangkan modal saya kan nggak ada dulu kan, itu dulu masih minjem orang tua, terus keuntungannya pun untuk berobat anak, jadi kalau diutangkan memang nggak muter. Terus lambat laun saya ini order udah mulai rame kan, orderan saya di NASA, selalu ambilnya sama Bu Erna dulu di Yogyakarta. Ongkirnya memang lumayan mahal dulu, tapi wes nggak apa-apa lah, wong sak produk kalau kristal X3 kan untungnya wes 300.000, nggak apa-apa. Saya ini ngambilnya tempat Bu Erna, ngambil itu modal aja masih minjem orang tua dulu, masih minjem ibu saya. Habis itu udah ini kan rame produk NASA. Terus sama Bu Erna itu waktu itu Mbak Ismawati stokis, jadi saya dialihkan untuk order ke Mbak Ismawati itu. Ya Mbak Ismawati di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah dulu terus ngambilnya yaitu terus bisa kenal Mbak Ismawati. Terus ngambilnya bareng sama Mbak Ismawati, dikirim dari Mbak Ismawati. Nah begitu kenal sama Mbak Ismawati ini, saya mulai dididik, dibimbing pokoknya selalu dijapri sama Mbak Ismawati. Kalau down pasti selalu dibilangin, kalau misalnya aku curhat gini-gini, dia selalu ngasih semangat. Terima kasih Mbak Ismawati. Terus saya selalu ngambil tempat Mbak Ismawati yang kira kalau nggak salah 47.000 kan rodok mending. Kalau dulu sama Bu Erna itu sekitar hampir 65.000 kan, ya ada potongan sedikit lah. Terus saya kenal sama Mbak Ismawati karena saya udah nggak kontak lagi sama Mbak Rahma itu tadi ya. Jadi saya ke Mbak Ismawati karena Mbak Ismawati kan dolennya Bapak Muslik, ngambil barang ke Mbak Ismawati. Terus Mbak Ismawati nganjurin gini, Mbak Eka, sampean tuh udah rame, coba kalau mau hemat ongkir gini aja Mbak, sampean nyetok gitu. Terus aku mikir, nyetok piye to Mbak, wong duit we ora duwe. Terus aku usaha, pokoknya gimana caranya, pokoknya selalu usahalah saya minjem lagi ke orang tua, pokoknya andalannya orang tua. Aku minjem ke orang tua, dijabri tengah malam tiap hari mengandung umpan, ternyata enggak Mbak, bener. Japri pokoknya kalau butuh. Terus saya minjem orang tua itu kayaknya modal pertama itu 2 juta. Saya stok produk dulu, stoknya nggak banyak-banyak, cuman yang terlaris aja seperti pasta gigi, kristal krim glow. Itu pasta gigi aja aku masih stok 5 piece karena takut nggak laku, itu tadi masih takut, nanti takutnya kalau nggak habis malah uangnya kan macet, nggak muter gitu pikiran saya. Aku nyetok 2 juta, untuk 2 juta lah kok habis, beneran habis. Itu saya dapat untung, udah aku tambah semangat lagi, tambah banyak lagi stok saya, mulai pasta giginya 10 piece, terus krim glow, kristal dulu belum, yang sabun-sabun belum, dulu larisnya itu facial cleanser kalau nggak salah ya, facial cleanser. Pokoknya sembuh piye carane aku pokoknya kudu entuk duit ben aku iso stok barang. Soalnya kan kalau orang pesen itu satu-satu gitu kan, gimana mau ini mau order satu, ongkirnya aja kan ya lumayan mahal. Jadi stok, kata Mbak Ismawati, stok pokoknya manut aku, stok produk ya stok produk Mbak. Aku stok produk banyak itu dulu, masih etalase kecil itu Mbak, masih etalase kecil, stoknya udah lumayan, cuman yang muternya memang cepet. Alhamdulillah dari situlah Mbak, saya udah punya rezeki sendiri. Terus suami saya juga perlahan-lahan mulai percaya, ibu saya juga udah mulai percaya. Terus
Nggih bener Mbak, stok produk adalah doa. Bener, pokoknya dulu manut Mbak Ismawati bilang gimana, pokoknya manut lah. Terus 2018 Mbak Ismawati japri gini, Mbak Eka mau bisnisnya lebih maju nggak? Terus aku bilang, yo mau Mbak, cuman gimana carane? Itu udah 1 tahun kan, 2016 berarti 2 tahun yang lalu kan sempet down, itu down setahun kalau nggak salah. Ini Mbak ikut KDI. Terus aku bilang, lah KDI cuman batin, KDI apa, wong aku ora iso nyanyi kok kon ikut KDI, berarti di NASA itu kok ada KDI acara nyanyi-nyanyi gitu Mas. Maksud saya itu KDI yang kayak di TV-TV nyanyi itu. Aku bilang suara saya cempreng gini kok disuruh ikut KDI. Mbak Ismawati gimana toh? Katanya bisnisnya mau maju harus ikut KDI. Belum tahu KDI itu apa, taunya KDI itu kontes nyanyi itu. Mbak Ismawati bener, memang leader yang luar biasa itu Mbak Ismawati. Ya Mbak, saya kira nyanyi suruh ikut KDI dulu, KDI fokus. Terus dijelasin sama Mbak Ismawati, KDI itu gini loh Mbak, pokoknya nanti kita di sana benar-benar digembleng gitu, digembleng. Terus itu sebelumnya Mbak Ismawati udah nyaranin buat bangun jaringan gitu loh. Aku masih nggak ngeh gitu loh, bangun jaringan gimana. Kata Mbak Ismawati, rekrut orang Mbak, ngajakin orang gabung gitu. Terus aku mikir, nak ngajakin orang gabung nanti yang gabung NASA banyak, terus NASA aku nggak payu lah produkku, podo lari ke yang tak ajak gabung ini gitu kan. Ya enak aku jualan sendiri toh, untungnya aku dapat sendiri gitu. Belum tahu bangun jaringan itu sistem, pokoknya sistem NASA itu belum tahu sama sekali. Pokoknya masih berjualan dulu itu, saya berjualan, jadi Superman lah, jadi Superman. Terus saya ikut KDI yang disarankan Mbak Ismawati itu. Saya Mbak Apriana, saya terus ini izin sama ibu saya, Mak, aku arep melok KDI. Kata ibu saya, KDI apa meneh, wong anaknya sik cilik kok arep melok KDI, katanya. Anaknya masih kecil kok udah mau ikut KDI. KDI apa, wong suaranya jelek, katanya katanya ibu saya kan. Terus aku bilang, bukan KDI nyanyi ini Mak, tapi KDI di NASA, di bisnis NASA, katanya kalau mau sukses disuruh ini ikut KDI. Di mana, kata ibu saya? Di Yogyakarta. Lah ibu saya juga bingung, lah jauh banget. Saya itu Mbak seumur-umur belum pernah pergi jauh, sama sekali belum pernah pergi jauh dari orang tua itu pun belum pernah, karena kan ya anak ibu saya cuma satu, saya, jadi dia nggak bisa jauh dari saya. Saya kerja di kota Lubuk Linggau aja kan dapat mes dulu, dia aja udah nangis nggak mau ditinggal. Pokoknya aku ngotot minta uang, minjam uang, Mak aku minjam uang berapa, katanya 5 juta. Untuk apa? Ya itu untuk KDI tadi. Otomatis kan naik pesawat itu dulu pulang pergi itu saya sendirian loh, masih sendirian, suami nggak ikut, terus keluarga nggak ada yang ikut, jadi saya cuma sendiri, koyo wong ilang, karena karena memang belum pernah pergi jauh gitu loh. Ke Palembang aja yang dekat belum pernah sendirian gitu. Nggih Mbak Kurnia, pergi jauh aja belum pernah, apalagi ini di Yogyakarta kan, di Jawa. Terus aku ngotot, itu pun saya sempat
ribut sama suami saya itu masih belum percaya sama bisnis ini gitu loh. Suami saya ini pulang dari kerja dari belanja itu dia bilang gini, "Dek, apa benar kamu mau ikut ini KDI di Jogja?" Terus aku bilang, "Iya mas, katanya Mbak Ismawati kalau mau sukses harus ikut KDI, jadi di sana nanti ini dapat ilmu," katanya. Aku bilang sama suamiku kan, kata suamiku gini, "Tenane arep melok mengko kowe nggak balik meneh nang kono, mengko kon kerja," kata suami saya. Dia takut nanti kalau saya udah kesana terus nggak balik lagi gitu loh, ketipu gitu, kata dia, nanti ketipu udah berangkat ke sana terus nggak balik lagi, kata dia. Terus aku bilang, "Mas, wong di NASA itu kantornya itu jelas, bisnisnya juga jelas," aku bilang gitu. Ya kalau misalnya aku nggak balik lagi ya udah berarti itu jalan dari Allah, aku bilangnya gitu. Terus itu suami saya itu udah pokoknya ngamuk lah, karena dia di kompor-kompori sama temennya itu, katanya bisnisnya itu nipu, katanya bisnisnya nipu. Tapi entah kenapa aku tuh yakin gitu loh di bisnis ini, pokoknya aku kok yakin aku bakal sukses gitu loh. Pokoknya aku nggak mikir panjang, pokoknya aku minjam duit sama ibuku itu 5 juta, aku berangkat ke sana. Itu diantar sama ini, dulu memang ini mbak ya, namanya apa, aku belum rekrut member, cuman ada temanku yang mulai gabung gitu loh. Yo tak ajak aja karena kan teman deket, dulu masih punya 6 member, aku tuh ikut KDI masih punya 6 member itu, ada Mbak Pipit, Mbak Sunarti Ningsih, Mbak Armiani, ada 6 pokoknya, sampai lupa karena kebanyakan downline. Terus aku berangkat ke Jogja itu, alhamdulillah kok ini masih diantar di bandara itu, pesawatnya kan udah mau ini kan berangkat. Iya bener, iya mbak, dikira nggak balik lagi katanya, kayak TNI apa TKW ya itu ya, yang korban apa itu namanya. Terus pokoknya aku ngotot mau mangkat gitu ya, aku berangkat. Itu di bandara pun suami saya nggak mau lihat saya naik pesawat itu, dia bawa anak saya pergi karena mungkin takut dia nangis gitu loh. Aku cuman, terus ibu saya itu pingsan di bandara itu, begitu pesawat terbang dia pingsan karena suami saya kan ini VC saya dulu kan cuman via VC. Jadi aku dari bandara Lubuk Linggau ke Jakarta itu kan sejam itu di pesawat, aku nangis terus karena selama ini belum pernah jauh dari keluarga, selama ini belum pernah jauh dari anak, sejam pun itu, sedetik pun belum pernah jauh dari anak gitu loh. Ini demi bisnis NASA, pokoknya aku yakin harus sukses di NASA, pokoknya aku harus yakin kudu merubah hidup lebih baik lagi dari NASA ini. Pokoknya hanya keyakinanku itu. Aku ikut ini kan KDI, di sana aku sampai bandara itu sekitar malam apa ya, dijemput keluarga Bapak Muslik itu, alhamdulillah sambutannya baik banget. Terus di sana nginep semalam di rumahnya Bapak Muslik. Terus paginya Mbak Ismawati datang itu dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terus paginya berangkat ke, aku ini KDI-nya dulu di Hotel Eden Kaliurang, Eden 1 Kaliurang itu. Dulu cuman bawa uang tuh 5 juta, yang untuk pesawat pulang pergi kan 3 juta.
Terus untuk pendaftaran KDI itu 800.000 di hotel. Ya semangat dan yakin pokoknya. Terus nginep di hotel itu kan benar-benar habis ikut KDI itu ya, habis ikut KDI, pendidikan KDI itu mindset saya tambah terbuka gitu. Oh, bisnis NASA gini toh. Di sana benar-benar digembleng. Itu selama 3 hari 2 malam itu KDI. Di sana benar-benar digembleng. Di sana benar-benar dapat ilmu yang luar biasa. Berarti iki toh into manut aplen gitu. Wis pokoknya di sana wis ora mikir meneh, aku sendirian di sini. Ya intinya pokoknya ya cuman mikir aku seperti ini demi keluargaku gitu. Demi nyenengin anakku gitu. Karena anakku kan itu udah mulai sembuh itu. Kelenjarnya udah selesai, pokoknya 6 bulan nggak selesai, terus 9 bulan terus selesai. 9 bulan baru selesai berobat ke dokter. Terus pulang dari KDI itu langsung melesat gitu loh, omsetku langsung melesat. Mbak Ismawati kan pasti, iya mbak, kopernya sampai hilang. Iya bener, kopernya sampai hilang. Nggak malu aku kalau teringat mbak kopernya sampai hilang. Jebul kopernya naik pesawat Sriwijaya, aku naik 6, dia naik Sriwijaya. Itu ibu saya di rumah itu udah kepikiran, udah nelpon terus, karena itu kan habis tragedi jatuhnya Lion kalau nggak salah ya. Waktu ikut KDI anak umur berapa mbak? Waktu ikut KDI anak saya umur 2 tahun mbak, udah 2 tahun itu, naik ke 3 lah, naik ke 3 tahun ya, 2 tahun lebih saya ikut KDI. Itu kan masih lucu-lucunya kalau masih 2 tahunan kan. Untungnya anak saya itu nurutnya sama ibu saya, manut. Nah ya, lanjut mbak ya. Sesudah digembleng di acara KDI itu, pokoknya di sana ketemu teman-teman banyak lah itu, sampai ketemu ini Mbak Wahyu, terus Mbak Isti Barokah yang sekarang udah stokis ya, semangat Mbak Isti. Terus ketemu entah siapa, lupa itu namanya Mbak siapa, pokoknya satu kamar itu isinya 6 orang kalau nggak salah. Nah, namanya juga wong desa, nginep di hotel aja nggak pernah gitu. Jadi kok ini di hotel, mana cuacanya dingin banget. Yang diingat-ingat cuma anak. Ibu saya juga di rumah nggak bisa tidur. Ternyata waktu pas KDI itu banyak yang bawa anak. Terus aku mikir, nah kalau tahu boleh bawa anak, ya anakku tak bawa gitu. Cuma kan sama ibu saya jelas nggak boleh. Terus habis itu ikut KDI itu kan omset saya tuh melesat, benar-benar melesat, sampai katakan suruh membangun jaringan itu kan. Itu saya itu pulang dari KDI itu nggak membangun jaringan. Saya nggak nawarin sama orang-orang untuk mbak ayo gabung di NASA, saya nggak nawarin. Malah orang yang japri saya, mbak saya gabung, mbak saya mau gabung NASA itu, padahal saya nggak ngajak loh. Ya memang saya ada sih ngajak 1 atau 2 orang gitu kan, kalau namanya penolakan itu pasti ada kalau ngajak orang. Terus orang itu japri saya, mbak saya mau gabung NASA. Batinku, weh hebat ini, orang diajak harus gabung dewe. Terus oh ya mbak, boleh mbak. Terus di NASA itu gimana mbak? Terus tak jelasin itu ya, karena saya udah dapat ilmu dari KDI itu tadi ya, karena udah dapat gemblengan itu tadi. Pokoknya omset benar-benar melesat luar biasa itu. Terus dapat gemblengan itu tadi kan, omset melesat. Orang itu datang sendiri mbak. Yang saya ajak itu malah banyak yang nolak. Cuman dari penolakan itu malah tumbuh sendiri, dia ngubungin saya sendiri kan, ngubungin saya sendiri kalau mau gabung NASA. Yo monggo batinku,
cuman batin lagi nggak susah payah iki wis do daftar dewe-dewe ngene kok. Karena dulu kan di sini NASA itu belum terlalu terkenal gitu Mbak, tapi alhamdulillah sekarang terkenal. Dan saya itu di Lubuk Linggau itu baru saya stokis NASA di Lubuk Linggau. Kepingin ikut KDI ya Mbak, ikut KDI itu enak banget, ketemu temen baru yang dari pokoknya dari mana-mana lah temennya, ada yang dari Papua, ada yang dari mana-mana pokoknya lah. Dapat pengalaman juga, dapat ilmu, pokoknya ilmunya itu ilmu yang luar biasa. Terus itu ngajakin gabung, member saya otomatis bertambah kan, alhamdulillah itu bertambah banyak. Sebulan itu saya bisa rekrut member itu adalah 5-6 orang itu sebulannya itu setelah ikut KDI itu tadi. Aku alhamdulillah berkat Mbak Ismawati ikut KDI, disuruh ikut KDI jadi omsetnya melesat kayak gini, aku kan bilang gitu. Terus stok saya semakin banyak karena dulu kan ini udah rame sama Mbak Ismawati dijadikan substokis gitu loh, substokis, jadi semua member jadikan ngambilnya sama saya gitu. Harganya kan lebih murah karena kalau misalnya mau ambil ke sana kan sendiri-sendiri ongkirnya mahal. Bener Mbak, setelah ikut KDI itu pengalaman saya loh Mbak. Saya itu ngajakin orang memang banyak penolakan, cuman mereka malah datang sendiri. Mbak aku mau gabung pokoknya. Nggih Mbak, 5 atau 6 orang. Ya kalau nggak percaya tanya Mbak Ismawati pokoknya. Tanya Mbak Ismawati, dia tahu perjalanan saya di NASA itu, sampai tahu koper saya hilang, tapi alhamdulillah kan itu ketemu karena memang kurirnya aja yang salah gitu. Nggih, stokis pertama di Lubuk Linggau. Ya Mbak Zi. Ya setiap bulan itu pokoknya closing member paling sedikit 3 lah dulu Mbak. Alhamdulillah pokoknya kan dulu selalu setor data member sama Mbak Ismawati karena stokisnya Mbak Ismawati dulu, jadi laporannya sama Mbak Ismawati. Langsung berubah drastis. Nggih bener Mbak Lusitania, pokoknya langsung berubah drastis sampai member saya bilang gini, alah paling Mbak Eka ki di NASA kemarin KDI itu dapat jampi-jampi katanya, dapat ini, dapat syarat katanya. Kalau orang tua kan bilang pelaris apa itu kan, aku bilang ya di KDI dapat ini jampi-jampi dari guru-guru besar, jampi-jampinya tuh ilmu, aku bilang gitu. Magnetnya kuat Kak. Ya ini magnet efek ikut KDI. Efek ikut KDI alhamdulillah. Saya gabung 2016 Mbak, anak saya masih bayi. Terus jadi stokis 2019. Dapat pelaris. Iya Mbak, tapi memang saya nggak bohong Mbak, saya habis ikut KDI itu memang bener-bener setelah ikut KDI berapa bulan Mbak jadi stokis. Saya KDI 2018 di Hotel Eden 1 Kaliurang itu Mbak ya. Ikut KDI 2018, terus 2019 saya dapat
panggilan stokis bulan Juli saya dapat panggilan stokis karena omset udah melesat itu tadi ya. Terus saya alhamdulillah bisa stokis berkat KDI tadi ya. Iya Mbak. ...2019 saya dapat panggilan tes stokis itu. Saya dijabri Mbak Ismawati, Mbak sampean ini udah naik gold manager, udah naik stokis katanya. Terus aku bilang, stokis itu gimana Mbak? Ya katanya stokis itu pokoknya ya gold manager itu kan, stokis itu nanti banyak keuntungannya Mbak katanya, bisa dapat keuntungan lebih besar dari yang sekarang. Kalau sekarang kan masih substokis katanya. Cuma butuh waktu 2. Jadi stokis punya mitra berapa Mbak? Saya stokis itu mitra saya udah ratusan itu. Saya tes stokis itu Mbak Ismawati bilang kan syarat stokis itu kan 30 juta minimal belanjanya. Terus aku mikir lagi, dapat uang 30 juta dari mana? Ada tabungan cuma sedikit gitu. Minjam lagi kan ke orang tua itu. Saya minjam orang tua cuma berapa puluh juta. Terus habis itu saya nekat Mbak, yang dari saya kecil sampai besar 100 lebih Mbak, bantu jawab. Saya beranikan, pokoknya aku cuman Mak, aku pinjam sertifikat gitu. Saya minjam bank pokoknya. Wes yakin gitu. Apa sendiri pokoknya. Suami saya karena suami saya ya dia sibuk sendiri, pokoknya apa sendiri gitu. Aku minjam sertifikat rumah itu karena punya keyakinan itu tadi kan bakal sukses di NASA itu tadi. Aku minjem bank itu. Terus sebenarnya tes stokis itu sebenarnya sebelum lebaran, tapi karena ditunda itu jadi habis lebaran baru tes stokis bulan Juli itu. Gampang rekrut member dari online apa offline? Kalau saya pribadi dari online Mbak. Kalau offline itu jarang karena rumah saya juga jauh dari kota. Terus rumah-rumah juga di sini jarang kan Mbak. Pokoknya di desa terpencil lah, sinyal aja masih susah, tapi alhamdulillah sekarang masih sudah normal. Cara rekrut member baru yang paling gampang. Cara rekrut member ya itu tadi Mbak, saya itu nggak rekrut, dia datang sendiri karena ikut saya mungkin dia lihat dari postingan saya ikut KD itu mungkin kan. Kalau dulu kan NASA kan belum diyakini orang di sini Mbak, masih ya 1 atau 2 orang lah, stokis saja belum ada di sini kan. Triknya biar jadi stokis apa Mbak? Trik jadi stokis Mbak, yaitu tadi Mbak, bangun jaringan, manut upline, pokoknya ngebut, membabi buta pokoknya Mbak. Wis ora usah iling apa-apa gitu. Jauh dari upline bukan alasan. Nggih, bener Mbak Ismawati. Iya loh, upline saya itu kan di Jawa, saya di Sumatera Selatan. Benar, jauh dari upline itu bukan alasan untuk gak bisa sukses. Jadi saya itu apa-apa sendiri di sini aja. Pendidikan belum ada. Jadi kalau saya belajarnya cuma ya pendidikan lewat grup aja gitu. Grup NASA, karena di sini memang belum ada. Gimana ya?
yang lebih senior dari saya belum ada, stokis saja masih saya gitu. Terus saya tak lanjut ya Mbak. Terus saya tes stokis, saya berangkat lagi ke Jogja, itu bawa uang 30 juta, yaitu tadi modal minjem bank tadi ya, memberanikan diri pokoknya. Terus uang tak transfer dulu sama Mbak Ismawati, Mbak ini aku mau transfer uang dulu yang untuk belanja besok. Terus kata Mbak Ismawati, nggih Mbak monggo, kan nggak mungkin Mbak aku di pesawat bawa uang berpuluh-puluh juta gitu loh, nanti kalau dihipnotis orang atau gimana kan aku takut. Itu saya tes stokis tuh berangkatnya sama suami saya, karena suami saya pengen lihat istrinya ini tes stokis, dia juga pengen lihat kantor NASA kan, biar namanya apa, biar dia tahu kalau bisnis NASA itu gimana. Postingan bisnis. Suami saya ikut waktu saya stokis itu, dia ikut nginepnya di rumah Bapak Muslik itu pun karena sebenarnya saya tes stokis itu sebelum lebaran, itu saya udah belajar mati-matian, pokoknya wis nggak ngerti wayah, pokoknya kemana-mana bawa buku itu untuk belajar itu tadi, demi saya pengen belajar, pengen sukses itu tadi. Sampai lebaran pun saya main ke rumah keluarga saudara-saudara itu sampai saya bawa buku, karena cuman di pikiran saya bukan silaturahmi lagi, karena di pikiran saya habis lebaran aku tes stokis, pokoknya gimana caranya aku kudu lulus gitu pokoknya. Di Lubuk Linggau ya Mbak, ya Mbak, di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Terus iya, upline saya jauh banget, kalau mau ke rumah upline saya harus naik pesawat itu. Terus saya tes stokis itu sama Mbak Apriana dulu, bareng Mbak Apriana Magelang kemarin yang ngisi acara KFO ya. Mbak Apriana itu semangat pagi Mbak Apriana, salam sukses berjamaah nggih. Itu juga apa namanya, luar biasa, masih muda udah stokis pokoknya jos. Nah, di sana saya tes stokis itu udah dinyatakan lulus. Wah, aku cuman batin alhamdulillah ya Allah, udah stokis, berkat keyakinan sama modal nekat itu tadi. Otak bisnis Mbak, bener Mbak, otak bisnis wis ora mikir lebaran di depan itu ada kue lebaran, wis ora mikir lagi pokoknya ndang ini tes ndang lulus, pokoknya wis ora kepikiran lagi gitu. Terus saya tanggal bulan Juli itu dinyatakan lulus tes stokis. Terus saya nelpon orang tua saya, alhamdulillah. Terus saat itu kan langsung belanja dulu, belanjanya 32 juta karena ada titipan downline juga dulu kan. Mbak Apriana, semangat pagi ya. Oke Mbak, alhamdulillah. Ya, stokis pertama di Lubuk Linggau, dan ya, insya Allah nanti doakan saja bakal ternak stokis di bawah saya gitu. Donen saya itu yang jauh juga ada loh Mbak, di Malaysia, Selangor. Gak modal pertama stokis, modal stokis saya dulu belanjanya 32 juta Mbak. Nggih bener, pokoknya wes dimana-mana bawa buku itu tadi lah.
lulus stokis, terus saya udah dapat gelar stokis 2019 itu udah dapat gelar stokis. Alhamdulillah, pokoknya ini titik sukses, awal sukses saya di bisnis NASA gitu. Pokoknya aku bersyukur banget lah, bersyukur banget, bersyukur. Terima kasih pokoknya kepada upline-upline-ku lah, karena udah bimbing saya sampai saat ini gitu loh. Sampai saya bisa seperti ini. Dulu aja Mbak, sebelum gabung NASA itu jangankan mau beli jajan anak ya, jangankan mau beli bakso, beli makanan itu susah banget pokoknya. Dulu pernah Mbak saya ngidam itu pengen mesin cuci karena kendala uang itu tadi. Alhamdulillah sesudah stokis ini Mbak, apa yang dimau. Mbak mau tanya, setelah stokis boleh tahu penghasilannya berapa dan dapat hasil apa aja setelah jadi stokis? Ya Mbak, alhamdulillah pokoknya jadi stokis luar biasa Mbak. Aku susah ngomongnya. Dari dulu saya pengen mesin cuci, setelah jadi stokis alhamdulillah udah bisa beli mesin cuci. Terus ibu saya minta apa-apa selalu tak turutin. Terus saya bangun ruang stokis, ini juga keuntungan dari ini. Dulu kan belum punya ruangan sendiri gitu, jadi masih di ruang tamu. Kalau ada tamu malu, kalau ada tamu terus ada orang belanja. Alhamdulillah berkat NASA terus udah stokis dapat. Pokoknya stokis itu keuntungan saya itu 10 juta per bulan pokoknya Mbak, minimal 10 juta per bulan itu keuntungan stokis loh Mbak ya, luar biasa. Minimal 10 juta per bulan Mbak, alhamdulillah Mbak. Pokoknya luar biasa lah Mbak. Bisnis aku cuman batin, kenapa kok aku nggak dari dulu sih dikenalin sama bisnis NASA, jadi aku nggak ngalamin hidup yang pas-pasan, yang kurang berkecukupan ibaratnya. Kenapa kok baru dikenalin NASA kok sekarang gitu loh. Kalau dulu kan aku mikir, aku dulu kalau dulu kenal NASA, sekarang pasti udah sukses gitu. Iya Mbak, pokoknya pertama stokis itu udah dari dulu kan etalasenya kecil, pokoknya terus bisa beli apa-apa, terus bisa bangun cukup buat beli cilok. Iya Mbak Apriana, sak bakul-bakule. Mitranya sudah berapa Kak? Kalau ditanya mitranya itu udah ratusan Mbak, udah pokoknya aku sendiri lupa mitraku siapa aja. Kalau nggak lihat catatan aku lupa mitraku itu ada berapa. Udah banyak pokoknya, luar biasa, udah banyak mitra saya. Bener Mbak, harus butuh mental yang kuat. Terus stokis, Masya Allah. Mbak Ina NASA, nyesel ya Kak kenapa baru kenal NASA. Bener Mbak, kenapa baru kenal sekarang maksudnya. Istighfar. Alhamdulillah Mbak, dahsyat luar biasa sekarang Mbak. Iya itu beneran Mbak, nggak nipu. 10 juta itu masih stokis loh, itu masih stokis, itu udah 10 juta per bulan. Bayangkan kalau udah crown diamond apa ya itu ya, kalau udah crown diamond itu udah 30 sampai 50 juta per bulan. Bayangke wae. Dulu kan sempat nggak percaya, terus dikasih bukti sama Bapak Ardi itu waktu ngisi materi. Wah ternyata beneran toh, keuntungannya bisa sampai 50 juta per bulan kalau udah diamond gitu. Nggih Mbak, 10 juta per bulan.
Bismillah Mbak 2021 stokis nggih Mbak, amin. Yang penting melayu sing ngebut Mbak, kalahkan ego, wis pokoknya membabi buta itu tadi. Amin. Bismillah. Pasti Mbak, pasti bisa stokis Mbak. Yang penting kita itu yakin dan punya tekad yang kuat. Harus punya keyakinan. Dulu aja megang uang cuma 10.000, sekarang udah 10 juta per bulan gitu. Mengadakan sharing mandiri, jauh dari apa yang gimana Kak? Mengadakan home sharing, ya saya sering mengadakan home sharing itu. Sebulan itu bisa 2 kali pertemuan home sharing itu. Ya saya kan ngadain home sharing itu pokoknya ilmu yang dari KDI itu saya sharekan ke donen-donen saya gitu. Saya copy paste ke donen-donen saya gitu. Alhamdulillah donen-donen saya juga langsung melesat gitu. Apalagi kalau sekarang kan nggak kayak dulu Mbak, gabung NASA lakunya itu susah. Kalau sekarang itu baru gabung hari ini, besoknya orderannya udah melesat, pokoknya luar biasa. Sekali order itu udah hampir 1 jutaan itu donen saya itu. Harus ada keyakinan nggih Mbak, harus ada keyakinan dalam diri kita Mbak. Pokoknya yakin bakal sukses di NASA, yakin terus berusaha gitu. Kalau yakin aja tapi nggak usaha yo mbuh kapan suksesnya Mbak. Dan sampai ini dan motivasi buat nggih. Cara membina downline-nya Mbak, bagi resepnya biar bisa jadi upline yang super buat downline. Yaitu Mbak, saya adakan home sharing sama kan itu ada grup itu. Nah, paling lewat grup, nanti kalau dia nggak tahu kan dia japri langsung gitu. Tak adakan home sharing, nanti setiap home sharing itu ya tak sharing pokoknya apa yang nggak tahu selalu dikasih tahu dalam home sharing itu, dipertemukan dalam home sharing itu. Pokoknya pengalaman saya dan cara saya lah tak sharekan sama donen-donen saya. Mbak, cara membimbing donen yang jauh dari upline varying jenengan gimana? Via online Mbak, saya kalau ini bimbing donen saya kan ada yang di Malaysia Selangor, ada yang di mana itu ya, Kalimantan Timur apa ya, via online. Kalau mau ketemu juga jauh Mbak. Ya Mbak, Sri Wahyuni NASA, siap dan yakin pasti bisa sukses di NASA Mbak, amin amin.
monggo mbak, yang kalau ada yang mau tanya-tanya bisa tanya, nanti kita belajar bareng di sini ya mbak ya. Ini yang komen banyak banget mbak, sampai ada yang terlewat. Kalau yang terlewat nanti bisa saya jawab ini ya pas udah selesai live nya. HS online nya di FB apa WA mbak? Di WA mbak, di WA saya. Bagaimana proses membuat bisa sehari sampai 5 sampai 6 orang? Ya itu tadi mbak, berkat ikut KDI tadi, terus orang itu datang sendiri mbak, karena mungkin dia lihat postingan saya yang meyakinkan udah ikut KDI, terus perjalanan saya juga, terus lihat postingan-postingan saya itu upload testimoni gitu loh mbak, dari penjual, dari pemakai itu. Mbak Eka kan kebanyakan apa nih, dulu sama Pak, gimana posting di FB biar yang lihat bisa minat dan mau gabung jadi juga jadi member. Yaitu tadi mbak, kita per hari itu posting 6 kali kalau saya dulu mbak. Itu saya upload testimoni pemakai produk-produk saya itu, terus testi saya belanja itu selalu tak foto, pokoknya modal pamer itu tadi. Gimana cara meyakinkan suami di bisnis kak? Ya itu tadi mbak, pokoknya diam aja, yang penting buktikan. Kita nggak perlu banyak ini ngomong panjang lebar, yang penting kita berjalan apa adanya, kita memberi bukti sama mereka. Ini banyak yang lewat ya, kalau yang belum terjawab nanti dijawab pas selesai live. Ini ada sedikit tips dan cara sukses di bisnis ala saya gitu ya, ala saya. Yang pertama itu manut upline, pokoknya upline bilang gimana tetap manut, upline ngarahin gimana tetap manut, pokoknya harus punya mental dablek. Terus yang kedua, punya impian yang kuat. Kalau kita menjalankan bisnis, kalau nggak punya impian, gimana kita mau berjalan bisnis kita? Modal pamer ya mbak? Ya mbak, modal pamer, cuman pamernya dalam kebaikan. Mbak, gimana membangunkan downline yang down karena tidak kuat dengan cara sistem di NASA? Soalnya selain bisnis NASA dia juga jualan palu gada. Kalau saya gini mbak, kalau dia udah ikut bisnis NASA sekali dua kali itu masih tak ingatkan. Kalau udah nggak bisa diingatkan, ya udah biarin aja gitu loh. Kita fokus bimbing yang mau fokus gitu, yang mau sukses gitu. Untuk apa sih kita ngejar-ngejar downline yang dianya aja nggak mau sukses, padahal kita mau mensukseskan dia? Percuma toh, malah buang-buang waktu gitu. Kita punya keyakinan tapi dia aja nggak punya keyakinan, jadi ya wes biarin saja. Nanti kalau mindset dia udah terbuka juga bakalan
mikir sendiri gitu, karena kan kita sudah tugasnya mengingatkan, sebagai upline sudah diingatkan gitu. Modal pamer pada Mbak kalau posting, maaf ya ini goyang-goyang HP-nya, ada yang nelpon. Mbak kalau posting produk NASA pakai foto sendiri sering dibully, katanya sok cantik, eksis terus. Biarin aja Mbak, jadikan itu bulian, hinaan itu semangat untuk kita buktikan sama mereka yang ngebully itu kalau kita bisa sukses di bisnis NASA ini Mbak. Biarkan orang bilang apa aja, itu biarkan, itu kalau versi saya. Wong kita dihina juga nggak bakalan ini toh. Tips sukses, bener Mbak. Kalau dipikir upline saya itu jauh loh Mbak. Kalau saya misalnya mau belajar itu kan dia juga dia aja stokis saja, pokoknya udah repot Mbak Ismawati itu. Cuman via online aja sama Mbak Ismawati. Mbak gimana caranya biar hati kita bisa mau apa ini Mbak, terus lewat ya Mbak, hati kita bisa mau nur istiqomah jenengan pancen dahsyat. Nggih Mbak, sampean juga lebih dahsyat Mbak pokoknya. Sama saya belum mendukung sepenuhnya Mbak Yuliwati. Nggak apa-apa Mbak, pokoknya kalau kita udah punya keyakinan nanti suami juga bakal mendukung Mbak. Saya dulu juga nggak didukung kok sama suami. Maaf nggih, ini macet-macet, ada yang nelpon ini. Nggih, amin amin. Luar biasa Kak Eka. Nggih Mbak. Ya Mbak, ini ada yang nelpon Mbak, dikejar-kejar orderan pokoknya. Kalau stokis itu jangan luar biasa pokoknya Mbak, yang dulunya nggak pernah sibuk sekarang menyibukkan diri jadi stokis ini. Keren banget Pak Isti Barokanasa, jaringannya melebar. Iya Mbak, jaringan saya melebar pokoknya, udah punya anak cucu. Mbak Eka masih muda tapi cara berpikirnya jauh lebih matang dari usianya. Iya Mbak, terima kasih. Sudah berapa kali ikut KDI Mbak? Saya ikut KDI yang KDI tatap muka secara langsung itu Mbak cuma sekali. Terus kemarin ikut KDI online karena pandemi ini Mbak. Terus saya aja kalau mau ikut KDI itu seminar-seminar di NASA kan jauh juga kan, di Yogyakarta. Kadang belum ada yang dekat-dekat sini Mbak yang ngadain seminar-seminar kayak gitu. Ya nanti insya Allah di Lubuk Linggau, insya Allah nanti saya adakan, karena di Lubuk Linggau itu udah mulai mengenal NASA gitu. Terus ini satu lagi Mbak ya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau rezeki kita lancar, ini tips yang ketiga ya Mbak ya, banyak-banyak bersedekah lah Mbak.
banyak-banyak bersedekah sama orang yang lebih membutuhkan gitu. Tips yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah, Mbak. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara, kalau sholat itu pasti ya Mbak ya, kalau sholat itu pasti. Tipsnya cara mudah tutup poin. Tutup poin itu mudah kok Mbak. Tutup poin itu mudah banget. Kita kan yang dulunya pakai pasta gigi beli di warung, sekarang kan kalau di NASA kan ada pasta gigi, itu kita pakai sendiri kan, itu nanti bisa buat tutup poin gitu. Terus kayak kristal kan pakai juga. Pasti kan alihkan semua kebutuhan di NASA Mbak, karena di NASA kan sekarang semuanya ada gitu. Jadi mudah tutup poin. Kita pakai sendiri aja untuk tutup poin itu udah bisa. Belum lagi kan kita kalau jualan sama konsumen itu kan pasti poinnya ke kita gitu. Nggih Mbak, banyak-banyak sedekah gitu. Mendekatkan diri kepada Allah Mbak. Kayak sholat, kayak bersedekah gitu. Sisihkan sedikit rezeki kita kepada orang yang lebih membutuhkan Mbak. Alhamdulillah Mbak, itu yang saya lakukan selama ini. Ya, iya bener Mbak. Ayah NASA, alihkan kebutuhan sehari-hari kita ke produk NASA. Bener Mbak, karena kan di NASA kan memang lengkap, semua ada. Sangat mudah Mbak, tutup poin sangat mudah, sangat-sangat mudah. Pokoknya itu jangan bilang susah kalau di NASA itu. Kalau kita bilang susah ya kita dapatnya susah, tapi kalau kita bilangnya mudah, saya pasti bisa, saya yakin pasti sukses, pasti yang datang yang diberikan juga kesuksesan, jalan yang mudah gitu. Nggih Mbak, mendekatkan diri kepada Allah Mbak, itu apa namanya, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dinasep. Nggih Mbak, sepakat. Riana Ana, maaf telat. Nggih Mbak, nanti bisa diputar ulang nggih Mbak. Jujur ini masih sedikit grogi karena ini baru pertama kali saya ngisi KDI fokus. Ucapan yang positif ya Mbak. Bener Mbak, kalau kita bilang tutup poin susah, itu pasti bakal susah juga yang kita dapat Mbak. Sepakat, bilang mudah saya pasti bisa. Bener Mbak, kalau kita punya keyakinan juga pasti keyakinan itulah yang kita dapat nanti. Nah, produk bisa tutup poin. Oke Mbak, marketing langit itu. Tapi jenengan sudah keren meski baru pertama kali kok Mbak. Oke Mbak Nur Istiqomah, terima kasih Mbak. Bener Mbak, keyakinan dan impian yang kuat itu tadi. Oke Mbak, bismillah, pokoknya harus yakin lah Mbak. Saya doakan yang ada di yang mengikuti KDI Fokus online untuk gelombang 2 ini semoga segera stokis, yang belum stokis semoga jalannya dipermudah, terus semoga pokoknya ndang sukses di bisnis NASA pokoknya Mbak. Ingat pesan-pesan saya tadi Mbak, tidak ada yang tidak mungkin kalau
kita punya keyakinan yang kuat, Mbak. Selalu berpikir positif pokoknya. Biarkan dihina orang itu, biarkan, yang penting kita yakin, yang penting kita positif gitu, nanggepinnya positif aja. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan dalam berucap kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nanti kalau yang ada yang mau tanya-tanya bisa japri atau inbox ke saya nggih, Mbak. Nggih, terima kasih. Terima kasih kepada apren-apren saya, terima kasih kepada semua panitia KFO dan FKS 513. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi.